Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil aliyah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum liyaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wal makna wallahu lam yuradi sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil khusus Ketua DKM Masjid Baitul Munawwarah Bapak Ustaz Haji Ahmad Tuhani yang saya hormati, juga segenap pengurus sekaligus jamaah Masjid Jami Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus pada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini dan umumnya pada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian kita dengan belajar suratul Fatihah yang wajib hukumnya dibaca dalam setiap rakaat ketika kita mendirikan sholat. Dan juga surat-surat yang pendek selain suratul Fatihah yang sunnah hayat dibaca, ya, hukumnya yaitu pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca
suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita malam ini yaitu kajian tafsir, tafsir Al-Quran atau tafsir Jalalain, masih surat Al-Baqarah ayat 146. Ya, silakan yang ada Quran dibuka ya, sambil menyimak bacaannya dan juga menyimak artinya ya. Al-Baqarah ayat 146. Bacakan dulu ayatnya ya, kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wal mana wa Allah al-muradi. Jadi pendek-pendek nih ya. Kebetulan ayatnya ini ayat yang pendek 146 yang artinya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka. Mereka mengenal Nabi Muhammad atau mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi siapa yang dimaksud dengan yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang Yahudi. Ya, karena bangsa Yahudi telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Nabi Musa alaihi salam. Diberikan kitab apa? Kitab Taurat. Nah, dan juga di dalam kitab Taurat telah dijelaskan bahwasanya Allah akan mengutus nabi terakhir, nabi penutup yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sifat-sifatnya dijelaskan dalam Taurat, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad orangnya begini, rambutnya begini, matanya begini, terus ya. Detail sekali dijelaskan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Makanya ya orang-orang Yahudi terutama sekali yang memahami kitab Taurat, ya, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Kenapa? Ya karena mereka sudah mengenal sifat-sifatnya. Orangnya begini, kulitnya begini, terus ya detail sekali ya. Dijelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat. Binaktihi pikutubihim qala Ibnu Salam, ya. Bahkan Abdullah bin Salam telah mengatakan begini. Ini Abdullah bin Salam adalah sahabat Rasulullah SAW yang awalnya beliau orang Yahudi, gitu kan? Jadi Abdullah bin Salam awalnya orang Yahudi. Terus setelah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, beliau masuk Islam, ya, sehingga menjadi sahabat Rasul yang baik. Dan beliau termasuk salah satu orang Yahudi yang paham kitab Taurat, yang paham isi kandungan yang tercantum dalam kitab Taurat, termasuk sifat-sifat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Salam, laqad arabtuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni. Nah, jadi sesungguhnya aku telah mengenal Muhammad pada waktu atau ketika aku melihatnya, sebagaimana aku mengenal anak-anakku. Bahkan wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, kata Ibnu Salam, ya. Bahkan ya, aku mengenal Muhammad itu lebih, ya, lebih daripada mengenal anak-anakku. Itu kata Abdullah bin Salam, ya, yang awalnya orang Yahudi. Beliau memahami, mengerti kitab Taurat, termasuk ya yang menjelaskan sifat-sifat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan ya, aku lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa kitanya, daripada mengenal anak-anakku. Kenapa? Ya karena dari dulu ya sifat-sifat
Muhammad SAW itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat maupun kitab-kitab yang lainnya yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya segolongan dari umat Yahudi, segolongan dari bangsa Yahudi, mereka menyembunyikan kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran dalam ayat ini? Yakni sifat-sifat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sembunyikan, kan? Sehingga tidak dijelaskan kepada pengikut-pengikut mereka. Wahum ya'lamun, yang padahal mereka mengetahui, ya, tetapi disembunyikan oleh mereka, ya, oleh ulama-ulama Yahudi, disembunyikan sifat-sifat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, artinya tidak disampaikan kepada umat, tidak disampaikan, tidak didakwahkan. Ini kenapa, ya, mereka sembunyikan? Salah satunya hasadan, karena mereka hasud, iri dan dengki kepada bangsa Arab, termasuk pada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang mereka harapkan, yang mereka inginkan itu semua nabi dan rasul berasal dari bangsa Yahudi, berasal dari Bani Israel, bangsa Israel, ya. Orang Yahudi tidak suka, tidak senang kalau ada nabi berasal dari selain bangsa Israel. Kalau ada rasul berasal dari selain bangsa Yahudi. Ya, mereka sudah paham dalam kitabnya itu Taurat, bahwasanya Allah akan mengutus nabi akhir zaman, nabi terakhir, nabi penutup, yaitu dari Mekah. Ya, makanya berarti ketika diutus Rasul, mereka hasud. Ketika lahir Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mereka hasud, iri dan dengki. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka iri dan dengki kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW? Karena dedengkot mereka, pembesar mereka, diantaranya para ulama mereka, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan hadiah-hadiah daripada pengikut-pengikut mereka. Ya, jadi kalau mereka, ya, orang-orang kepala mereka mengikuti Muhammad, maka mereka berarti tidak jadi kepala lagi. Itu seperti itu. Ya, makanya mereka hasud, iri dan dengki kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan kepada ayat berikutnya, itu ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-mana wa ini lebih pendek lagi ayatnya, ya. Padahal ini adalah surat Madaniyah. Jadi Al-Baqarah itu adalah dinamakan surat Madaniyah. Kenapa dinamakan surat Madaniyah? Karena surat Al-Baqarah itu diturunkannya setelah Kangjeng Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah itu dinamakan surat Madaniyah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah itu dinamakan surat Makkiyah. Ya, berarti kalau di dalam Al-Quran surat Makkiyah, ini berarti diturunkannya sebelum hijrah. Kalau surat Madaniyah diturunkan setelah hijrah, termasuk salah satunya adalah surat Al-Baqarah. Al-haqqu, dan ini adalah hak benar, yakni ketetapan mir rabbika, dari Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu semuanya minal mumtarin, termasuk orang-orang
yang ragu-ragu. Orang-orang yang meragukannya, ya, meragukan apa? Ya, esakina fihi min hadana'i bahwa ablaku man min la tamtar, ya. Jadi janganlah kamu semuanya ragu-ragu fihi di dalam kebenaran tersebut. Yakni termasuk sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu ragukan, itu adalah hak, itu adalah benar. Dari siapa? Dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi larangan Allah menggunakan lafaz janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu, ya, termasuk orang-orang yang ragu. Nah, ini lebih dahsyat, ya, maknanya artinya lebih melarang, gitu kan? Lebih dahsyat isi kandungan larangannya daripada kalimat la tamtar. La tamtar itu jangan ragu-ragu, ya. Jangan kamu ragu. Nah, ini pakai kalimat janganlah kamu termasuk orang-orang yang meragukannya. Nah, itu larangan tersebut berarti lebih dahsyat daripada la tamtar. Janganlah kamu ragu. Nah, itu mah enggak seberapa, ya. Yang dahsyat itu adalah wala takunanna minal mumtarin. Jadi mumtarin itu adalah orang yang ragu-ragu, ya. Ragu-ragu terhadap apa? Terhadap kebenaran, terhadap Taurat maksudnya, yaitu sebagiannya yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu sangat benar sekali, ya. Jadi siapa yang lebih benar ucapannya, yang lebih benar kabar-kabarnya, yang lebih benar berita-beritanya daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak ada, ya. Jadi berita yang paling benar, kabar yang paling benar adalah berita dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tercantum dalam kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasulnya, termasuk Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, ya. Termasuk kita nih, orang Islam, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran, jangankan satu ayat, bahkan satu huruf sekalipun dari Al-Quran kita tidak boleh meragukannya. Ya, kalau kita meragukan Al-Quran, bahaya hukumnya. Apa? Berarti murtad, ya. Naudzubillah, subhanallah. Ragu-ragu terhadap kitab suci kita, yaitu berupa Al-Quran, hukumnya murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah. Ragu-ragu itu adanya di mana? Saya tanya nih. Ragu-ragu adanya di mana? Di hati. Bukan di lisan, bukan di perbuatan, tapi ragu-ragu adanya di hati, gitu. Kalau kita ragu-ragu, hati kita nih ragu-ragu, walaupun hanya satu ayat Al-Quran, tidak percaya walaupun hanya satu ayat, bahkan walaupun hanya satu huruf daripada Al-Quran, nah itu Masya Allah berarti keluar dari Islam. Naudzubillah, ya. Jadi, makanya sekali lagi, yang namanya iman itu kan rukun iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya. Yang ketiga, ya. Yang keempat para rasulnya. Yang kelima hari terakhir. Yang keenam qada dan qadar. Ya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, baik untung maupun rugi, baik sehat maupun sakit, mati maupun hidup, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ragu-ragu, ya. Masalah iman itu harus 100%. Jangan kurang sedikit pun. Ya, ragu itu berapa persen? 50%, gitu kan. Kalau kita, ya, antara percaya dan tidak, nah itu 50%, 50%. Nah itu nyaman ragu-ragu. Hati-hati nih, ya. Jadi ragu-ragu itu bukan 0%. Tapi 50% antara percaya dan tidak, itu hukumnya sudah syak, sudah mumtarid, sudah ragu-ragu. Hati-hati,
Ya, kalau ragu-ragu tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, ya, termasuk Al-Qur'an yang jumlahnya 6.666 ayat. Kalau kita ragu-ragu bahaya. Ya. Antara percaya dan tidak, yaitu 50%, 50%. Lanjutkan ayat berikutnya 147. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. 147. Wallahu amrodi yang artinya wali kulli, maksudnya dan bagi setiap umat wijhatun ay kiblatun, mempunyai kiblat. Tuh. Jadi umat Yahudi dulu memiliki atau diberikan kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiblatnya mana tuh orang Yahudi, bangsa Israel? Kiblatnya Masjidil Aqsa, Palestina. Itu kiblatnya Bani Israel. Kiblatnya bangsa Israel, yaitu umat Nabi Musa alaihi salam. Itu kan itu kiblat mereka. Huwa muwalliha. Jadi setiap umat menghadap kepada kiblatnya masing-masing. Menghadapkan apanya? Wajhahu, menghadapkan badannya, menghadapkan tubuhnya bis sholatihi, di dalam sholatnya. Berarti kesimpulannya orang-orang dahulu pun itu diwajibkan sholat, diperintahkan supaya mereka mendirikan sholat. Berarti sholat bukan istilahnya perintah Allah hanya kepada umat Islam saja, bukan hanya perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat dahulu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka atau wajib mendirikan sholat. Ya cuman sholatnya mungkin berbeda, ya enggak kayak kita. Kalau kita kan ya umat Islam, ya umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu sholatnya muftatahatun bitakbiri, muftatamatun bitaslimi, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya itulah sholat kita. Yang berikut rangkaian-rangkaian pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sholat. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ya, ada duduk akhir, ada tahiyat akhir, ya, ada baca sholawat, ada salam. Itulah sholat kita. Ya saya nggak tahu sholatnya orang-orang dahulu, kan? Orang-orang seperti bangsa Israel dari umat Nabi Adam itu sholatnya bagaimana nggak tahu ya. Itu nggak perlu tahu kita, nggak diwajibkan tahu, nggak wajib paham bagaimana cara sholat mereka. Ya nggak wajib tahu. Yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari dan wajib amalkan adalah cara sholat kita sekarang ini. Sehari semalam berapa? 5 kali atau 5 waktu. Rokaatnya 17 rokaat. Nah itu yang wajib. Yang sunahnya banyak. Ya udahlah, terutama sekali kita harus menjaga sholat yang wajib, yang fardhu ain, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Jumlah rokaatnya 17 rokaat. Ya lebih bagus lagi ditambah dengan sholat sunnah. Tuh baik orang-orang dahulu, ya, baik bangsa Israel maupun umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika sholat mereka semuanya disyaratkan harus menghadap ke kiblat. Kiblatnya bangsa Israel dulu adalah Masjidil Aqsa.
kiblat umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah Masjidil Haram alias Ka'bah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengunjungi Ka'bah. Amin ya robbal alamin. Ya, tidak hanya tahu di medsos saja, tidak hanya tahu di gambar-gambar saja ya, tapi kita mudah-mudahan seperti ya Ustaz Haji Tohani yang sudah personal, dan masya Allah beliau sudah pengalaman ya, sudah melihat Ka'bahnya di depan mata. Kalau kita kan hanya melihat di medsos saja, hanya melihat di TV saja, hanya melihat di layar kaca saja kalau kita ya. Nanti mudah-mudahan kita melihat Ka'bah yang sesungguhnya. Amin ya robbal alamin. Ya, nah itu kiblat itu untuk menghadap ketika kita sholat ya. Salah satu syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Lalu yang diwajibkan menghadap kiblat itu apa ya? Dada kita ya, badan bagian depan yang diwajibkan menghadap ke kiblat. Ketika berdiri ya seluruh badan menghadap ke kiblat. Ketika duduk ya dada kita. Ketika sujud ya berarti badan kita yang menghadap ke kiblat. Ya, ya kalau sujud kan berarti dada kita menghadapnya ke sini, ke tanah. itu sama berarti menghadap ke kiblat. Hukumnya wajib ya kalau kita berpaling dari kiblat ketika sedang sholat ya dengan sengaja, maka batallah sholat kita. Jadi oleh karenanya ya, karena setiap umat masing-masing ada kiblatnya, diberikan kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiblat kita umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah Ka'bah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Maka kata Allah selanjutnya, firman Allah selanjutnya, fastabiqul khairat. Ya. Artinya berlomba-lombalah menuju kebaikan. Tafsirnya apa nih? Aibadiru ila ta'ati wa qabuliha. Artinya bersegeralah kamu semua wahai orang-orang beriman ila ta'ati. Bersegera apa? Bersegera taat, mentaati semua perintah Allah. Bersegeralah beribadah kepada Allah ya, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, baik ibadah vertikal maupun ibadah horizontal atau usia gitu kan. Ini harus buru-buru. Ini kadang-kadang adzan sudah dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata masih santai-santai saja, masih ngerokok saja. Kan itu namanya tidak fastabiqul khairat ya. Kalau fastabiqul khairat mah waduh ada suara adzan, waduh buru-buru, lagi ngerokok matiin rokoknya, lagi ngopi tuangin kopinya ya, tumpahin kopinya, tumpahin kemana? Ke mulut kalau sudah nggak panas kan. Nah itu namanya fastabiqul khairat kan. Tapi aturan fikih lain lagi memang ya. Kalau dalam aturan fikih ketika kita mau sholat, kalau kita memang lapar nggak kuat, nah itu mendingan makan dulu ya, karena kalau nggak makan dulu nanti lagi sholat ingat nasi dulu iya, pikirannya ke nasi terus. Ya makanya ya aturan fikih seperti itu ya. Kalau memang kita lapar nih ya, waduh ini udah ada nih tapi perut masya Allah pengakuan, nah itu memang harusnya makan dulu. Itu pun kalau waktunya masih luas gitu kan. Kalau waktunya masih panjang, beda halnya dengan umpamanya nih, waduh waktu sholatnya tinggal seperempat jam lagi atau tinggal 10 menit lagi, belum sholat zuhur, sementara perut lapar. Nah ini bagaimana? Makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu kalau seperti itu mah ya. Jadi makan dulu juga bagi yang lapar kalau waktunya masih
masih luas. Kalau cuma seperempat jam lagi makan dulu atau keburu habis waktunya. Nah, bahaya ya, makanya itu tergantung sikon. Jadi hukum fikih itu ya tergantung situasi dan kondisi. Makan dulu kalau memang waktunya masih luas. Ya. Sholat dulu kalau waktunya sudah sempit. Tinggal seperempat jam lagi, tinggal 10 menit lagi. Karena makan itu kan kayaknya nggak cukup 5 menit ya kalau makan. 10 menit kayaknya nggak cukup ya balik ya. Iya, apalagi makannya sama ayam itu nggak cukup ya. Bisa-bisa setengah jam. Belum habis makan harus merokok lagi ya. Masya Allah. Bagi yang perokok ya, itu biasanya habis makan merokok harus merokok. Nah, terus firman Allah selanjutnya, di samping kita harus berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, aina matakunu ya'tidikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya dimanapun kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu semuanya. Ayajma'ukum yaumal qiyamati fayujazikum bi'amalikum. Artinya yakni Allah akan mengumpulkan kamu semua kapan? Yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, jin juga dikumpulkan, para malaikat dikumpulkan, termasuk binatang-binatang semuanya dikumpulkan. Semua makhluk hidup ya, termasuk binatang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di mahsyar. Tetapi kalau binatang itu cuma sementara dihidupkannya, setelah dihidupkan itu untuk balas pati doang ya, untuk menghukum kisos doang. Ya, artinya barangkali ini ada domba yang saling tanduk gitu kan, ada domba yang ditanduk oleh domba lain, ada sapi yang pernah ditanduk oleh sapi lain, dan nanti dibalas di sono, ditanduk lagi ya sapi yang nanduk sapi lain di dunia, maka di hari kiamat nanti ditanduk lagi oleh sapi yang ditanduknya. Begitu pula kambing, domba dan sebagainya, kerbau, itu semuanya seperti itu ya. Jadi supaya membalas kezaliman binatang-binatang yang lain. Setelah itu semuanya dijadikan tanah, jadi debu semuanya, kan? Itu binatang. Ya, setelah beres ya saling membalas perbuatan-perbuatan ketika hidup di dunia, maka semuanya dihancurkan lagi, dihilangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya sebagai debu. Ya, hancur semuanya. Nah, ini dijelaskan dalam akhir surat An-Naba. Kan? Nah, jadi wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, jadi ketika orang-orang kafir di hari kiamat melihat para binatang jadi debu, ya, setelah saling membalas dendam, lalu Allah jadikan debu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, ya laitani, aduh celakaku, alangkah baiknya aku kalau jadi tanah saja. Itu kata orang kafir. Saking ngerinya mereka melihat siksa Allah, melihat mahsyar, melihat neraka jahanam. Saking ngerinya, saking takutnya mereka. Waduh, celaka kamu katanya. Mendingan jadi tanah saja, itu nggak bisa, ya. Jadi manusia mah tidak dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dihidupkan akan hidup selama-lamanya, abadan-abadan. Kalau orang kafir hidup di mana? Di neraka. Di neraka. Selama-lamanya di neraka, tidak akan pernah dibebaskan. Kalau orang beriman di mana hidupnya? Di surga. Di surga, selamanya di surga, tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Ya, walaupun memang ada ya sebagian orang beriman sebelum ke surga mampir dulu ke neraka. Itu mendingan daripada di neraka selama-lamanya ya. Itu kenapa orang beriman mampir dulu ke neraka? Karena dosanya sangat banyak.
amal baiknya hanya sedikit. Ya makanya itu walaupun dia beriman, walaupun dia orang Islam, mampir dulu, tidak langsung surga, mampir dulu neraka untuk menghukum dosa-dosa dia. Ya, nanti setelah dosanya habis, ya vonis hukumannya habis, nanti dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Sedikit lagi. Udah tadi, udah belum ya? Belum selesai ya? Tadi payujajikum bi amalikum. Nah, setelah dikumpulkan di hari kiamat, manusia dan jin mah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala semua perbuatannya, semua pekerjaan di dunia, ya. Masya Allah, yang baik atau amal soleh dibalas dengan pahala, yang jahat amal buruk dibalas dengan dosa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa ya atas segala sesuatu. Nah, jadi segala sesuatu itu selain Allah. Ya, itu namanya segala sesuatu. Selain Allah itu apa? Makhluk. Baik makhluk gaib maupun makhluk nyata. Makhluk gaib apa? Malaikat dan jin. Itu makhluk gaib. Karena tidak kelihatan atau tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Nah, itu namanya gaib. Makhluk nyata yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, nah itu namanya makhluk nyata. Seperti salah satunya adalah manusia. Ya bahkan ada makhluk nyata pun yang tidak kelihatan, seperti diantaranya bakteri, ya, atau virus, kuman, itu padahal makhluk nyata, tapi nggak bisa dilihat oleh mata. Ya mata kita harus pakai alat. Ya, kalau pakai alat baru bisa dilihat. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah kajian tafsir Al-Qur'an, jadi tafsir Jalalain ya, karena sudah sebentar lagi masuk waktu Isya, ya mungkin hanya sekian dan demikian. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesimpulan daripada kajian kita ini, ya jangan sampai kita meragukan kitab Allah, ya termasuk apalagi yang namanya kitab Al-Quran. Karena kalau kita ragu-ragu, maka berarti hukumnya keluar dari Islam alias murtad, na'udzubillah, subhanallah. Sambil menunggu waktu Isya, ya barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan saya ya mohon maaf, tadi ada undangan dari Bapak Sahrul, saya tidak bisa menghadirinya. Kenapa? Karena besok pagi ya jam 8 ada acara pengajian bulanan di Cadasari tingkat desa Kaum Jaang ya. Jadi saya mau langsung OTW nih, langsung naik kereta habis sholat Isya. Mohon maaf ya, jadi nggak bisa ikut nih. Silakan, barangkali ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, umat-umat terdahulu itu semua pada sholat. Ya. Ini saya katakan umat, seluruh umat yang di samping orang, apalagi sekarang yang Nabi Isa, Nabi Musa, Ya. Nabi Daud, Nabi kan kita kan umat Nabi pada sholat. Nah itu yang saya pertanyakan itu. Iya, semuanya pada sholat dari mulai Nabi Adam. Dari mulai Nabi Adam dan umatnya, anak-anaknya, nah itu diwajibkan sholat oleh Allah, ya diperintahkan supaya mereka sholat. Ada sholat, ada haji juga ya, ada puasa juga kan? Puasa juga sama, mereka puasa. Sholat mereka sholat. Kan puasa itu kan Al-Qur'annya Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuh kan? Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa wahai umat Muhammad kan? Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang sebelum kamu, sebelum kita? Dari mulai umat Nabi Isa, dari mulai Nabi Isa dan umatnya sampai Nabi Adam dan umatnya alaihissalam itu. Alladzina min qablikum. Salat juga sama.
Zakat juga sama. Jadi semua yang ada dalam rukun Islam, nah itu semuanya memang Allah perintahkan juga kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad ya. Bahkan dari mulai umat Nabi Adam. Korban termasuk korban. Zaman Nabi Adam korban sudah ada. Bukan hanya bukan hanya zaman Nabi Ibrahim. Iya, bukan hanya apalagi zaman kita sekarang zaman umat Nabi Muhammad. Bahkan dari zaman umat Nabi Adam itu yang namanya korban sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara korbannya beda juga kayak kita ya. Kalau dulu mah itu zaman Nabi Adam korbannya itu si kambing ya, apa yang kita korbankan atau domba, onta apa aja ya yang kita punya ditaruh di gunung. Di atas gunung ditaruh aja kita dilepas. Itu kalau diterima itu nanti akan ada api dari atas. Langsung disantap oleh api. Itu si kambingnya. Ya, jadi bukan dimakan gitu kan. Itu makanya lebih ini gitu kan, lebih berat gitu kan. Kalau kita mah enak habis korban sembelih langsung dimakan kita mah enak gitu. Zaman dulu mah disantap api. Kalau diterima, kalau tidak terima udah itu utuh di situ. Itu zaman Nabi Adam, itu seperti itu korbannya. Iya, nggak dibagiin mustahik gitu. Kalau kita mah enak ya dibagiin ke mustahik, yang kita juga bisa makan, yang korban juga kan bisa makan. Seperti itu. Enak lah. Zaman Nabi Musa zakat 25%. Ya zaman Nabi Musa. Nah, 25%. Punya 1 M maunya uang, ya wajib dikeluarkan 250 juta. Zaman kita umat Nabi Muhammad SAW 1 M yang wajib dikeluarkan cuma 2,5% yaitu 25 juta. Enak sedikit. Jadi orang-orang dulu lebih berat hukumnya. Gitu kan? Makanya dalam akhir Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya memang berat, orang-orang sebelum kita berat. Hukumnya berat. Ya, kalau apalagi itu membuang najis itu kalau ini kayak ini kena najis harus digunting, dibuang. Kalau kita cukup dicuci, ya makanya masya Allah sangat beruntung sekali ya. Jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW walaupun emang umurnya pendek-pendek, itu juga keberuntungan. Ya, kenapa? Termasuk keberuntungan. Ya karena tidak terlalu lama di dunia dan tidak terlalu banyak dosa, tidak terlalu banyak memikul beban kewajiban-kewajiban agama syariat, ya itu keuntungannya. Dan juga dijadikan umat terakhir dan tidak terlalu lama menanti di alam kubur, tidak terlalu lama ya. Jadi kiamat ya udah perhitungan nanti setelah kiamat seperti itu ya. Pokoknya banyak keberuntungan lah. Jadi menjadi umat, bahkan Nabi Musa pun nabi-nabi sebelum Nabi Isa kesono menginginkan ya, sangat mengharapkan, sangat menginginkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita enggak minta juga sudah jadi umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan ya diakui umat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Udah masuk? Belum? Oh silakan. Oke silakan. Ya. Sebelum Isra Mi'raj itu berapa waktu nih umat Nabi Muhammad sholatnya? Itu mah Isra Mi'raj mah ya umat Nabi Muhammad ya. Nah, jadi ketika Isra Mi'raj Allah perintahkan sholat awalnya kepada Nabi ya, kepada Nabi Muhammad dan umatnya 50 kali. Ini bukan waktu ya. Nih, ini kebanyakan para ustadz salah ini ya. Karena tidak melihat teksnya dalam kitab. Setelah saya juga dulu mah 50 waktu gitu kan. Saya juga dulu sebelum melihat teks dalam kitabnya 50 waktu, tapi setelah saya lihat teksnya di dalam kitab Sulamun Topek
dan juga kitab Dardir ya. Kitab Dardir itu adalah tarikh sejarah yang menceritakan Isra Mi'raj. Di sana dijelaskan bahwasanya bukan 50 waktu tapi 50 kali. Ya, jumlahnya 100 rakaat. Gitu kan? Salatnya kayak salat tarawih itu kan, satu waktunya. Jadi waktunya cuma 5 tetap ya. Jadi sama waktunya dohor, asar, maghrib, isya, dan subuh. Cuman cara sholatnya, dohor sholatnya 10 kali, 2 rakaat, 2 rakaat. Asar 10 kali, ya. Maghrib 10 kali, sama semuanya 10 kali. Gitu. Isya dan subuh juga 10 kali, 10 kali. Nah, terus atas usulan Nabi Musa kan, supaya beliau mohon keringanan kepada Allah, karena umatmu nggak bakalan kuat. Ternyata benar ya. Umat Islam sekarang banyak yang nggak sholat, nggak kuat walaupun hanya 5 kali, apalagi 50 kali. Nah itu ya, jadi semuanya 10 kali 10 kali seperti sholat taraweh 20 rakaat, dohor 20 rakaat, asar 20 rakaat, gitu kan? Karena 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 10 kali jumlahnya 50 kali, rakaatnya 100 rakaat. Terus Nabi ya minta keringanan bolak-balik kepada Allah ya, atas usul Nabi Musa, sehingga dikurangi menjadi 5 kali. Nah, ini sejarah yang benar ya dalam kitab. Tidak sebagaimana yang disampaikan oleh para wali kan 50 waktu, 50 itu salah sebenarnya. Itu salah. Tidak sesuai dengan kitab. Nah, tapi 50 kali. Dikurangi menjadi 5 kali. Tapi walaupun 5 kali itu tetap pahalanya sama dengan 50 kali gitu. Nah, itu sebelum hijrah itu cara sholatnya bagaimana? 2 rakaat. Dohor 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Setelah hijrah ada wahyu ya. Ada wahyu dari Allah supaya dohor ditambah 2 jadi 4, asar tambah 2 jadi 4, maghrib tambah 1 jadi 3, isya ditambah 2 jadi 4 setelah hijrah nih ya. Nah, subuh tidak ditambah, tetap 2 rakaat. Ya, jadi ketika Rasul di Mekah itu sholatnya 2 rakaat, dohor 2 rakaat. Ya, sebelum hijrah. Karena itu Isra Mi'raj peristiwanya terjadinya yaitu setahun sebelum hijrah. Berarti setahun Rasul dan para sahabat muhajirin yang telah masuk Islam ya di Mekah itu sholat ketika sebelum hijrah atau periode Mekah itu 2 rakaat ya. Ada kitabnya gitu kan. Kitabnya Solomon Topek itu karya Syekh Nawawi Al-Albani. Ya, yang kedua kitab Dardir ya, yang saya baca ya karya Syekh Dardiri. Dardir itu spesial khusus sejarah Isra dan Mi'raj. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca kafarat majlis, doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum